Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa ali baitihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama wa syuhada was salihin was-sahabati wat tabi'in wal qurra wal huffaz wal mufassirin wal muhadditsin jami'il malaikatil muqarrabin khususan abalana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa la khususan najim ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa barallahu dhunubahum kulluhum syu'lil lailahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa 'ala alihi shalihah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita pikiran dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wata ya qadhil hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada malam hari ini kita bisa hadir, bisa bermuajahah, bisa kumpul kembali di tempat yang mulia, di rumahnya Bapak Haji Muhammadun. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bab yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini ada satu pasal yang menjelaskan tentang fituma'ninatin bizikrillah, tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah menjelaskan bahwa ketenangan yang hakiki, ketenangan yang abadi itu adalah ketika mengingat zat yang maha tenang. Ketenangan yang hakiki itu adalah mengingat zat yang mencipta kita, memberi rizki kita, mewafatkan dan menghidupkan kembali kita. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering dalam kehidupan ini ada yang namanya resah, gundah gulana, hatinya enggak tenang, hatinya senantiasa seringkali kemudian bergolak. Itu sejatinya karena memang kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali ketika hati kita ini dalam keadaan tidak tenang, itu pasti sedang memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal yang dipikirkan adalah diri kita, kepentingan kita, apa yang menjadi harapan kita. Makanya kemudian kita seringkali bergolak. Ketika kita yang dipikirkan, ketika hidup kita, masalah kita itu yang dipikirkan, itu gak akan ada ujungnya. Pasti kita ini rasanya kemerungsung, rasanya gak tenang, rasanya macam-macam. Ya meskipun ini adalah manusiawi. Kadang-kadang manusia ya seperti itu. Memang kita hidup di dunia gak akan mungkin lepas daripada perkara-perkara urusan dunia, termasuk urusan kita. Misal
Kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Ketika kita sakit ini hawanya, rasanya itu kemudian hati menjadi dak-dikduk, enggak tenang. Tapi ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita diuji oleh Allah, apapun bentuknya, kita pasrah, yang diingat Allah Subhanahu wa taala, itu rasanya tenang. Jadi Allah mau ngasih apa? Ngasih sehat, ya alhamdulillah. Dilalah ditakdir sakit, ya tetap alhamdulillah. Diberikan oleh Allah takdir banyak harta, ya alhamdulillah. Pas dilalah ditakdir, dilalah nggak punya uang, juga tetap alhamdulillah. Ini mengelola yang seperti ini nggak gampang. Manusiawi ketika kita dalam keadaan sakit merasa susah, sedih. Manusiawi ketika kita ditakdir tidak ada uang, itu rasanya kemudian sedih. Itu sekali lagi sangat-sangat manusiawi. Tapi kalau kita ingin kemudian meningkat satu tingkat derajatnya, menjadi orang yang tatmainnul qulub, hatinya tenang, yang itu diuji dengan apapun itu nggak ngefek bagi kita. Nah, itu sudah kelasnya waliullah. Kelasnya apa? Waliullah. Waliullah itu apa sifatnya? Sifatnya wali kekasih Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali kekasihnya Allah itu punya sifat la khaufun alaihim, tidak pernah merasa khawatir meskipun pasti diuji oleh Allah. Karena nggak ada orang yang tidak pernah diuji. Bahkan setingkat Nabi, setingkat Rasul pun ujiannya bahkan lebih berat daripada kita. Tapi kenapa mereka, para Nabi, para Rasul dan walinya Allah ketika diuji, itu hatinya tidak kemudian merasa sedih? Karena mereka ini dalam hatinya sudah pada tingkatan tadi, bahwa semuanya adalah izinnya Allah, semuanya itu adalah kehendaknya Allah. Yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya teori di dalam Al-Quranul Karim disebutkan di dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Ini ada satu bab, faslun fi tuma'ninati bizikrillahi ta'ala. Pasal yang menjelaskan tentang makna tuma'ninah, tenang, anteng, bizikrillah, dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini khitabnya khitab imani yang dipanggil kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab umat lain pasti tidak akan menyebut Allah. Yang menyebut Allah hanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hitobnya ini khusus ditujukan kepada umat Rasulullah, ya termasuk kita-kita ini, orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Tatma'innu, hati kalian akan menjadi tenang, bizikrillah, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sampaikan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Nah, ini satu konsepsi dalam hidup yang disampaikan oleh Quran. Ketika kita ini dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan susah, maka ketahuilah saat itu kita sedang jauh dari Allah.
Saat itu lisan kita ini sedang jauh dari Allah, hati kita ini sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, cirinya orang yang defisit amal baik. Nah, ini makanya menjadi ukuran kita. Kata Kanjeng Nabi, kalau kita ini antara amal baiknya dengan amal jeleknya itu sudah mulai 50-50. Ini sudah mulai kemudian Allah datangkan al-huzn. Apalagi sudah mulai amal jeleknya itu lebih banyak, amal solehnya itu lebih sedikit. Itu pasti, ini satu rumus kepastian dari Allah melalui lisan Rasulullah, maka pasti didatangkan sifat al-huzn. Apa sifat al-huzn itu? Sifat sedih. Jadi kalau kita sudah mulai ada kesedihan dalam hati, itu artinya apa? Alarm defisit kebaikan. Makanya harus cepat-cepat kemudian wasari'u ila maghfirah, bergegas untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ini belajar Quran dan hadis, itu sejatinya alarm-alarm kehidupan itu sudah dikasihkan oleh Kanjeng Nabi. Cuman kadang-kadang kita nggak ngelege, Bu. Kita kadang sedih, ketika sedih malah larinya ke tempat-tempat yang nggak benar. Mungkin cari teman-teman, dilalah teman yang kita datangi, teman-teman yang nggak baik. Kumpul mungkin rumpi ngerasani, itu masih mending. Kumpul ngopi masih alhamdulillah. Tapi kalau kemudian kumpulnya dilalah kok dengan orang yang ngobrol, orang yang judi online misalnya, kita ikut-ikutan, nah ini malah jadi salah. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa ketika ada sifat sedih datang menghampiri hati kita, kemudian kita punya kesadaran, ya Allah, kok hati nggak tenang ya? Oh, berarti saya sedang defisit kebaikan, saya sedang surplus kejelekan. Maka saat itu juga kita hendaknya perbaiki, tambah kebaikannya dengan amal ibadah apa saja. Amal ibadah mau tahajud aras-arasan, baca Quran. Baca Quran mungkin lagi juga nggak bisa tenang, kita silaturahim dengan teman. Tapi cari teman-teman yang bisa menenteramkan hati. Karena silaturahim itu bagian dari amal ibadah kita. Itu bagian dari solusi. Tapi kalau sudah kita dalam keadaan sedih, kemudian menyendiri, ngurung diri, ini malah bahaya. Ngurung dirinya kalau zikrullah, mengingat Allah masih mending. Tapi kalau mengurung dirinya kemudian menyakiti diri, menyalahkan diri terus-menerus, ini malah kadang menjadi bahaya. Maka sekali lagi Allah mengingatkan bahwasanya fitatma'inatin bizikrillahi ta'ala, bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala hati akan menjadi tenang, menjadi tentram. Tasyrifat tuma'ninati bisyarafit tuma'ninati bihi. Kata Al-Imam Izzuddin ini, beliau mengatakan bahwasanya tasyrifat tuma'ninah, kemuliaan ketenangan itu sesuai dengan bisyarafatit tuma'ninati bihi, sesuai dengan kemuliaan apa yang membuatnya kita tenang. Jadi tenangnya kita di dalam hati karena memang mengingat zat yang maha tenang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya bagaimana untuk mendatangkan hati yang tenang tadi? Bahwa ketenangan hati kita bisa wujudkan dengan cara mengingat Allah. Minimal astaghfirullahal azim. Minimal kemudian kita mengucapkan tasbih
atau syukur kita melakukan aktivitas ibadah sholat, yang sholat itu sendiri di dalamnya semuanya adalah zikrullah. Kata Allah di dalam Al-Quran, sholat itu sejatinya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat itu adalah kenikmatan yang paling puncak. Puncak kenikmatan itu sejatinya adalah as-sholat. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa nikmatnya sholat itu lebih nikmat dibandingkan nikmatnya surga. Padahal kita tahu di dalam Quran itu surga itu kan nikmatnya luar biasa. Digambarkan oleh Al-Quran nikmatnya surga itu kita ditemani bidadari-bidadari yang jumlahnya sangat banyak, makan minum yang disiapkan oleh Allah, bahkan sesuatu yang terbersit di dalam hati itu langsung dicepake oleh Gusti Allah, langsung disiapkan, langsung ada di hadapan kita. Itu diantara gambaran nikmatnya surga. Tetapi sejatinya nikmatnya surga yang seperti itu masih kalah ada nikmat yang tertinggi. Apa nikmat yang tertinggi nanti di akhirat? Kata Allah dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Puncak daripada puncak kenikmatan itu sejatinya adalah ketika kita bisa melihat nur cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah kenikmatan surga, nggak ngefek lagi bagi kita. Jadi sudah nggak terasa lagi. Nikmatnya makan enak di surga, nikmatnya bidadari yang banyak itu sudah nggak ngefek lagi, nggak terpikirkan lagi oleh kita. Kok bisa Ustaz? Iya, gambarannya seperti disampaikan oleh Quran. Quran itu pernah menggambarkan gambaran nikmatnya kita bertemu Allah itu mengalahkan nikmat-nikmat yang disediakan di dalam surga. Itu gambarannya seperti cerita di dalam Al-Quran, cerita tentang Yusuf dan Zulaikha. Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha itu seorang perempuan cantik, istri dari Amir atau pemimpin zaman itu. Itu kesengsem namanya seorang nabi yang bernama Yusuf, yang wajahnya ganteng luar biasa. Karena kesengsem ini kemudian ibu-ibu saat itu pada membuli Zulaikha. Ini perempuan sudah punya suami kok masih senang dengan berondong, bahasanya kita begitu. Ada seorang perempuan yang kemudian menyukai laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Maka kemudian beliau punya pengen merencanakan mengumpulkan perempuan-perempuan yang membuli itu, diundang ke rumahnya, kemudian disediakan makan-makan. Disediakan buah-buahan yang begitu banyak, minuman yang begitu segar. Kemudian di tengah-tengah perjamuan itu, Zulaikha meminta Yusuf itu untuk keluar dan menemui ibu-ibu itu. Nah, ini ketika ibu-ibu melihat sosok Yusuf yang ganteng, yang luar biasa wajahnya ini, kemudian ibu-ibu, bahasanya kita itu pada domblong, ngowok. Jadi melihat sosok orang ganteng ini, kemudian nggak mempedulikan lagi makanan yang enak, nggak mempedulikan lagi minuman yang segar, bahkan tangannya yang keiris berdarah-darah tidak terasa lagi. Ini baru yang dilihat adalah makhluk yang namanya Yusuf. Itu sudah melupakan sekian banyak nikmatnya makanan, sekian banyak nikmatnya minuman yang segar, bahkan tangannya dalam keadaan teriris, berdarah-darah pun tidak terasa.
Ini gambaran ketika ada kenikmatan yang lebih tinggi, maka kenikmatan yang lebih rendah itu terabaikan, tidak ada artinya sama sekali. Nah, begitulah surga. Surga itu ketika digambarkan nikmatnya begitu luar biasa, makanan tersedia, bahkan sesuatu yang baru terbersit dalam hati saja langsung keluar disiapkan oleh Allah. Tapi ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya surga itu sudah tidak ada artinya sama sekali. Makanya ketika kita diberikan syariat sholat, yang sholat itu kan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita itu as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya kita, ketemunya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat sebagai mi'rajul mu'minin. Ketika kita berdialog, bercengkrama dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya ketika sholat ini kita sedang menikmati hidangan yang lebih lezat, lebih nikmat daripada nikmatnya surga. Nah, cuman kita ini belum sampai tingkat bisa merasakan nikmatnya sholat, karena memang kita menganggap sholat itu masih dalam batas kewajiban. Kewajiban itu apa artinya? Bahwa kalau orang itu masih pada tingkatan kewajiban, masih ada beban kalau kita mau melaksanakan. Makanya harus kita upgrade, kita tingkatkan ilmu sholat kita. Dalam mindset pikiran kita harus robah. Sholat yang asalnya kewajiban, dan memang kewajiban secara syariat, mindset kita harus kita rubah. Dengan cara apa? Memahami sholat, bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita. Ketika sholat ini sudah menjadi kebutuhan kita, sholat menjadi sesuatu yang penting bagi kita, maka kita akan mulai menikmati sholat itu. Jadi kalau sudah waktunya sholat masuk, di masjid sudah dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hati ini sudah mulai ada kebutuhan untuk menghadiri Allah, kebutuhan untuk hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita berarti pada level bukan menjadi kewajiban, tetapi sholat sudah menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, kemudian kita tingkatkan lagi. Sholat ini sudah menjadi tajalliyat kita, ketemu dan menyatunya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah sampai pada tahapan yang luar biasa. Itu sudah mi'raj betul. Kalau kita sudah bisa menikmati kita sedang berdua dengan Allah, kita sedang bertajalli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat ini sudah menjadi kenikmatan yang luar biasa. Makanya ada seorang wali yang ketika disuruh untuk masuk surga, beliau ini nanya, di surga itu ada sholat atau enggak? Kalau di surga itu enggak ada sholat, kata wali ini, saya enggak mau masuk surga. Karena kalau di surga itu hanya isinya makan, hanya isinya minum, hanya isinya bareng dengan bidadari, itu artinya saya ini sedang dijauhkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di surga itu ada sholat, berarti saya bisa menyatu, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kita umat Islam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu syariat yang namanya sholat, yang sholat itu sejatinya adalah
perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti kita di surga bisa berjumpa dengan Allah. Maka kita harus melatih diri terus di dalam ibadah sholat kita. Nah, seringkali kita sholat ini nuhun sewu. Kita sholat seringkali menggunakan ilmu sisa-sisa pemahaman sejak kita belajar kecil dulu. Ketika kita sholat, ilmunya belum di-upgrade, ilmunya belum ditambah, ilmunya belum senantiasa direvisi terus. Padahal ini adalah satu kebutuhan kita. Jadi sekali lagi, ilmunya sholat jangan kita menggunakan sisa-sisa ilmu pemahaman kita sejak kecil. Barangkali secara fikihnya boleh kita menggunakan ilmu sejak kecil, karena apa? Ilmu fikihnya sholat itu ya sejak kecil sampai sekarang ya begitu-begitu. Artinya apa? Misalnya kita belajar tentang syaratnya sholat, ya syaratnya sholat sejak kecil ya begitu. Dari mulai bersihnya badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita dari najis. Dari dulu sampai sekarang sholat syaratnya masih itu. Syaratnya sholat harus satrul aurat, sampai sekarang pun tetap satrul aurat. Dari dulu syaratnya sholat adalah mustaqbilal kiblah, sampai sekarang pun syaratnya sholat harus mustaqbilal kiblah. Jadi secara syaratnya itu tetap dalam fikihnya. Termasuk rukunnya sholat. Rukunnya sholat dimulai dari kita niat, kemudian takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu dari dulu sampai sekarang ilmunya tetap. Tapi yang harus kita upgrade terus, kita mulai ada tingkatkan ilmu kita itu dalam memahami setiap gerak-gerik sholat kita. Itu perlu kita perbarui terus. Ketika kita takbir, maka bagaimana menikmati takbir itu di dalam sholat. Takbir, kita mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak, itu fikihnya. Tetapi dalam hati kita hadir mengucapkan kalimat yang spektakuler, kalimat Allahu Akbar. Kalimatnya hanya 2 kata kalau ditulis dalam bahasa Arab, kalimat Allah dan kalimat Akbar. Tapi 2 kata yang tergabung menjadi satu kalimat Allahu Akbar, itu kalimat yang sangat-sangat dahsyat. Dahsyatnya kalimat Allahu Akbar itu sejatinya kita di hadapan Allah gak ada apa-apanya. Memahami kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, memahami bahwa Allah itu yang maha akbar, itu perlu ilmu yang di-upgrade terus. Jadi sekali lagi kalimatnya sama, Allahu Akbar. Tapi pengalaman spiritual di dalam mengucapkan kalimat Allahu Akbar, semua orang beda-beda. Semua orang menghasilkan bekas kalimat Allahu Akbar akan sangat berbeda. Tergantung ilmu dan pemahaman yang di-upgrade terus tadi. Sahabat Nabi itu banyak yang ketika baru takbiratul ihram Allahu Akbar, itu air mata berlinang, nangis gugup hanya mengucapkan kalimat takbir. Bahkan dalam sirah Nabawiyah, banyak sahabat baru mengucapkan takbir geblak, semaput gak kuat. Saking apa? Saking khudu'nya, hadirnya hati mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Rasanya senang banget, gembira banget, ya Allah, saya yang bukan siapa-siapa, hamba yang masih banyak dosa,
hamba yang masih banyak khilaf kok diberikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat takbir. Itu kan nikmat yang luar biasa. Hamba yang dhaif, hamba yang lemah dipersilahkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah mengucapkan kalimat takbir. Ini baru merasakan bahwasanya Allah mentakdir kita bisa mengucapkan kalimat takbir, itu sudah nikmat yang luar biasa. Belum lagi ketika kita kemudian memahami lagi makna takbir yang kita ucapkan itu sejatinya adalah terapi kehidupan kita. Terapi dari apa? Dari sifat-sifat al-kibr, sifat sombong, sifat yang senantiasa akunya ini seringkali muncul. Dan ini penyakit biasanya menjangkiti setiap orang yang diberikan kelebihan. Apapun kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit ini biasanya ngiringi. Seperti kita menanam padi, biasanya padi ketika ditanam, rumput yang enggak ditanam itu pasti tumbuh. Nah, sama dengan penyakit al-kibr, sombong ini. Ketika kita menanam kebaikan, diberikan oleh Allah kelebihan, maka di samping kelebihan yang Allah berikan, ada gulma, penyakit yang tumbuh. Yaitu apa? Sombong tadi. Diberikan ilmu lebih, maka ada potensi sombong. Diberikan harta lebih, potensi sombongnya juga ada. Diberikan oleh Allah kedudukan, maka potensi sombongnya juga ada. Padahal sombong, kata baginda Rasulullah SAW, ini penyakit yang bahaya yang menghalangi kita masuk ke dalam surga. Bahkan iblis yang sudah di surga, gara-gara punya penyakit yang namanya al-kibr, langsung diusir oleh Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang hatinya ini ada virus-virus kesombongan. Nah, makanya diterapi oleh Allah. Terapinya apa? Kalimat takbir ini adalah pil obat daripada kesombongan. Kalau kita ini terapi terus itu, insya Allah sombong itu hilang. Makanya kalimat takbir kita ucapkan Allahu Akbar, itu artinya Allah yang maha besar, kita ini kecil, tidak ada apa-apanya, bahkan mungkin bagaikan debu di antara alam raya semesta ini. Ini kan sangat-sangat kecil sekali, bahkan mungkin lebih kecil daripada debu. Artinya apa? Kita sejatinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi para sahabat yang kemudian kalimat Allahu Akbarnya menghujam di dalam hati, rasanya nggak kuat, kemudian tersungkur. Para sahabat nggak kuat ketika mengucapkan kalimat takbir, bahwasanya rasa syukurnya, ya Allah, Engkau zat yang maha, kok disebut oleh hamba yang banyak dosa, Engkau masih berkenan. Engkau masih berkenan untuk menemui hamba yang hamba ini masih banyak dosa. Nah, kalimat-kalimat pemahaman semacam ini sekali lagi perlu di-upgrade terus. Setiap gerak-gerik sholat kita, setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan, kita itu pahami betul. Satu kalimat kita pahami. Misalnya ketika kita sujud kalimat yang kita ucapkan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu kalimat yang spektakuler. Subhana Rabbiyal A'la,
maha suci, zat yang al-a'la, zat yang maha tinggi. Wa bihamdih, dan dengannya hamdih kami memuji. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah, memang zat yang pantas untuk dipuji, pantas untuk disanjung. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tadi bisa menikmati sholat dari awal sampai akhir itu, sekali lagi para ulama menyebutkan as-sholat, sholat itu adalah puncak daripada puncak kenikmatan, bahkan mengalai kenikmatannya surga. Ini kita latih terus, kita temukan terus, kita belajar terus menerus agar mendapatkan dari kenikmatan yang puncak melalui sholat kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fi dzikrin ni'ami litashkura. Kemudian kita mengingat kenikmatan agar kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi kita ditakdir oleh Allah bisa ruku, ditakdir oleh Allah bisa sujud. Itu harus kita ingat betul, namanya zikri ni'mati litashkura. Mengingat nikmat agar kita mudah bersyukur. Kita kadang-kadang lupa bahwa sholat itu adalah nikmat yang besar. Kita kadang-kadang gak merasakan mendapatkan nikmat diperkenankan untuk sholat. Sehingga sholat itu seperti rutinitas biasa. Ini bukan nikmat yang besar, bukan pemberian Allah yang besar, sehingga kita ya sholat seperti nggak sholat, nggak ada asar, nggak ada bekasnya. Padahal orang biasanya mendapatkan nikmat yang besar itu pasti disebut-sebut, ada asar, ada bekasnya. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin, itu disuruh untuk menyebut nikmat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, uzkur bi ni'mati alaika. Ingatlah, sebutlah bi ni'mati alaika, nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada engkau. Jadi sebutlah, bersyukurlah. Kita diberikan nikmat oleh Allah, bisa ruku dan sujud, itu sudah nikmat yang luar biasa. Ditakdir oleh Allah bisa sholat dengan tepat waktu, ditakdir oleh Allah bisa sholat jamaah, itu nikmat yang tiada terkira. Karena apa? Sholat itu menjadi status kita nanti di akhirat. Jadi di akhirat para malaikat untuk memisahkan mana umat Rasulullah, mana yang bukan umat Rasulullah, itu cirinya gampang. Cirinya kalau orang itu ahli wudhu, yang kalau orang wudhu itu pasti akan melakukan hal baik dengan sholat atau mau baca Quran. Maka orang yang berwudhu itu menjadi tanda ciri, oh ini umat Rasulullah. Kalau wajahnya dari anggota-anggota wudhu yang tiap hari kita membasuh muka, tiap hari kita membasuh tangan, membasuh kaki, maka muka yang dibasuh, tangan yang dibasuh, kaki yang dibasuh dari air wudhu itu nanti akan bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu misahnya gampang. Gak usah kemudian meneliti amal-amal yang detail, tapi dari pancaran aura wajahnya itu sudah kelihatan. Janjane bukan hanya di akhirat. Sebetulnya kalau kita ini melihat wajah-wajah ahli wudhu dengan wajah-wajah yang gak ahli wudhu, itu sudah kelihatan. Sehitam apapun wajah kita,
Kalau ahli wudhu itu pasti ada nurnya, ada cahayanya. Seputih apapun kita, bahkan mungkin dipoles dengan polesan-polesan, tapi kalau tidak ahli wudhu, itu auranya gelap. Itu sudah kelihatan. Makanya orang Islam sama orang non-muslim misalnya, itu sudah kelihatan banget dari segi aura wajahnya. Makanya malaikat itu milah gampang sekali. Oh, ini wajahnya cerah, terang, sinarnya terang, gampang dikumpulkan bersama para nabi, para rasul. Yang susah ini kadang-kadang yang sinarnya ini kelip-kelip. Jadi sinarnya terang enggak, gelap juga enggak. Ini nanti ini jadi kegusur, enggak tahu kegusurnya kemana. Makanya supaya kita wajahnya auranya terang, kita ini jadikan perilaku hidup kita ini suka berwudu dan suka sujud. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Simahum fi wujuhihim, akan ada bekasnya di dalam wajah mereka, min asaris sujud, dari bekas-bekas sujud. Jadi bekas sujud itu bukan kemudian berarti kening kita hitam-hitam, enggak. Karena bahasanya Quran simahum fi wujuhihim, bukan fi jabhatihim. Kalau yang dimaksud itu hitam, itu berarti harusnya bukan hanya kening, karena bahasanya Quran fi wujuhihim. Jadi kalau kita mau hitam, itu ya wajahnya hitam semua, bekas sujud. Jadi kalau sujud itu diurak-urak semua wajahnya. Tapi yang dimaksud Quran ini simahum fi wujuhihim min asari sujud, ay nurun min asari sujud. Yang dimaksud adalah cahaya daripada bekasnya sujud. Jadi orang yang sujud itu punya bekas bercahaya wajahnya. Dan ini sekali lagi menjadi aura yang kemudian malaikat itu gampang memilah. Siapa yang menjadi ahli sujud, siapa yang menjadi umat Rasulullah, maka dicirikan dengan wajahnya terang, wajahnya bersinar. Karena apa? Setiap hari ruku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kata Imam Izzuddin, bahwasanya fi zikrin ni'ami litashkura, kita menyebut nikmat. Jadi kita bisa sholat itu kita sebut, ya Allah alhamdulillah panjenengan maringi kula saged sholat. Ya Allah alhamdulillah panjenengan maringi kula saged jamaah. Itu harus disebut-sebut. Karena ini nikmat yang besar. Untuk apa? Kata Al-Imam Izzuddin, litashkura, agar kita ini mensyukuri. Agar kita ini mudah untuk berterima kasih. Kalau tidak disebut, maka kita susah untuk mensyukuri. Nah, bagaimana mensyukuri wong kita sholat tidak dianggap sebagai nikmat? Bagaimana mau mensyukuri, mau berterima kasih wong kita sholat ini seolah-olah rutinitas harian biasa. Seolah ini bukan nikmat yang besar, bukan nikmat yang prioritas, yang utama, tapi seolah-olah ini hanya biasa saja, rutinitas biasa. Nah ini sekali lagi mindset kita di dalam ibadah, khususnya sholat, harus betul-betul kita syukuri. Ya Allah alhamdulillah pagi hari ini dibangunkan oleh Allah. Kemudian yang diingat bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi langsung yang diingat adalah zat yang membangunkan kita. Ya Allah matur suwun bisa ditakdir sholat subuh. Ya Allah matur suwun bisa ditakdir sholat zuhur meskipun kerjaan lagi banyak-banyaknya. Ya Allah matur suwun bisa ditakdir melaksanakan sholat asar meskipun dalam perjalanan, dalam kesibukan kita. Ya Allah matur suwun bisa sholat isya berjamaah meskipun dalam capeknya kerjaan. Ya Allah matur suwun bisa ditakdir untuk tahajud meskipun badan lagi sangat loyo, capek.
dalam kondisi yang dingin, tapi engkau perkenankan untuk aku bisa hadir di hadapanmu. Itu nikmat yang luar biasa, yang kita jarang untuk menyebut, yang jarang kita merasakan bahwa itu adalah nikmat. Makanya sekali lagi Al-Imam Izzuddin di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini, beliau mengingatkan, ayo disebut zikrin ni'ami litashkura, menyebut nikmat itu agar kita mudah untuk bersyukur. Kenapa kita jarang bersyukur, jarang berterima kasih? Karena jarang disebut. Kenapa jarang disebut? Karena tidak merasa kalau itu adalah nikmat. Ini problem kita. Problem kita khususnya dalam masalah ibadah yang mahdhah, sholat kita seringkali tidak dianggap sebagai nikmat besar. Padahal apa? Nikmat-nikmat yang lain, ketika nikmat yang lain itu hanya menjadi batu sandungan kita, pemberat kita. Kita banyak harta yang menurut kita, dan kita bangga kalau punya harta yang banyak. Tapi nanti di akhirat justru memberatkan kita. Karena apa? Hisabnya rentengan, hisabnya panjang. Hisabnya itu bukan hanya kamu diberikan harta untuk apa, tapi panjang, dari mulai engkau mendapatkan harta itu dengan cara yang bagaimana, kemudian engkau tasarrufkan untuk apa, itu hisabnya panjang. Yang kita kadang menganggap uang itu adalah nikmat besar. Yang ketika kita dapatkan, alhamdulillah saya dapat uang kaget, saya dapat uang nggak terkira, saya dapat proyek besar. Alhamdulillahnya kadang-kadang kita berkali-kali menyebut alhamdulillah. Padahal justru nikmat yang sering kali kita alhamdulillahi nanti di akhirat membebani kita. Tapi nikmatnya sholat yang meringankan kita nanti di akhirat seringkali lupa untuk kita sebut, seringkali lupa untuk kita berucap alhamdulillah. Nah, ini sekali lagi upgrade tentang ilmunya sholat harus terus menerus ditambah. Kalau fikihnya sholat sekali lagi barangkali sama sejak kita kecil, tapi makna daripada kandungan kalimatnya, filosofinya, tujuannya, sirriyahnya itu harus terus menerus kita tambah. Karena kalau tidak, ya seperti tadi, kita menganggap bahwa sholat itu rutinitas harian, tidak menganggap bahwa itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau mengatakan, zikrun ni'mati wasilatun ila syukri. Menyebut nikmat itu wasilah, itu sebagai lantaran untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syukru yakunu bitta'ah. Dan kalau kita sudah sampai pada tingkat syukur, bisa mensyukuri nikmat Allah itu kita bisa wujudkan, atau barometer ukuran syukur itu adalah bitta'ah, dengan kita taat. Wad-dhamairu wal aqwalu wal a'mal. Jadi sekali lagi, barometer ukuran syukur itu adalah diejawantahkan dalam ketaatan di hati, ketaatan dalam ucapan, dan ketaatan dalam perbuatan. Nah, itu namanya syukur. Jadi kalau diurutkan, misalnya kita ditakdir oleh Allah bisa sholat, kemudian dengan lisan kita menyebut alhamdulillah, matur suwun ya Allah, engkau takdir aku bisa sholat. Nah, itu bagian dari syukur. Maka syukur ini akan menjadikan kita mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Taat dalam hati rasanya kemudian ingin terus ketemu dengan Allah. Taat dalam hati ketika Allah kembali memanggil, rasanya tidak ada beban di dalam hati. Ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, bukti taatnya adalah lisan kita ini kemudian menjadi terkontrol. Af'aliyah kita juga menjadi terkontrol. Nah, ini di antara bentuk syukur kita kepada Allah. Kata beliau Al-Imam Izzuddin bahwasanya zikran ni'ami wasilatun ila syukri. Mengingat nikmat, menyebut nikmat itu sebagai wasilah untuk kita bisa bersyukur kepada Allah, dan bentuk syukur itu bisa diwujudkan dengan ketaatan baik dalam hati, lisan maupun perbuatan kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara resep-resep yang ada di dalam Quran yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan tetesan-tetesan ilmu dari beliau, mendapatkan mutiara-mutiara, percikan-percikan mutiara, sehingga hidup kita akan semakin bermakna. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan, ditanyakan atau sanggahan, monggo kalau ada.